Pemirsa, ayah almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, meninggal dunia di RSCM. Sebelumnya kondisi kesehatannya menurun setelah meninggalnya Aulia yang diduga menjadi korban perundungan. Jenazah Muhammad Fahruri dimakamkan di TPU Panggung, Kota Tegal, Jawa Tengah, bersebelahan dengan putrinya, almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari. Muhammad Fahruri meninggal dunia di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada Selasa dini hari. Saat masih dirawat, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin sempat membesuknya. Sementara itu, menurut keluarga, kondisi kesehatannya menurun setelah putrinya meninggal dunia yang dikabarkan menjadi korban perundungan. Jadi kan setelah meninggalnya anak, sorenya dia tuh sakit, dibawa ke rumah sakit Islam, terus dirujuk ke Kabinah, terus dirujuk ke RSCM. Gimana Pak? Sudah diinvestigasi juga Pak? Yang diary itu, si diary-nya? Udah diary, WA, chatnya banyak sekali. Itu jadi bapaknya. Pak, ini kan kabarnya juga mahasiswa Dr. Aulia ini katanya terjerat pinjol gara-gara untuk membayarkan makan, minum, pulsa dan lain-lain seniornya Pak. Ini Itu lebih baik nanti polisi aja ya. Kasus tewasnya Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Universitas Diponegoro, yang diduga korban perundungan, kini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Semarang. Sebelumnya, keluarga membantah korban meninggal dunia akibat bunuh diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan warga rela antre berdesakan untuk mendapatkan 5 kg beras gratis di Pati, Jawa Tengah. Ya, meski harus berdesakan, warga mengaku senang bisa mendapatkan beras. Warga saling berdesakan, khawatir kehabisan saat pembagian beras gratis digelar di depan Kelenteng Hoktik Bio, Pati. Setiap warga yang membawa kupon berhak mendapatkan 5 kg beras. Total ada 10 ton beras yang dibagikan bagi warga kurang mampu. Tingginya antusiasme warga membuat panitia kewalahan, padahal sebelumnya jadwal pengambilan beras sudah diatur agar tidak berjubel. Total ada 2.000 kupon yang dibagikan kepada warga. Dapat berapa Pak? 2. Dapat 2? Dirinya 2 Kak. Pak, senang nggak Pak dengan dapat beras? Sangat membantu Pak ya? Iya. Setiap tahunnya Pak di sini Pak? Iya. Selain pembagian beras, berbagai kegiatan juga turut memeriahkan perayaan kemerdekaan di Kelenteng Hoktik Bio, mulai dari bazar UMKM hingga festival barongsai anak Nusantara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim pengamanan sumber daya organisasi dan juga Satgas Intelijen Reformasi Inovasi Kejaksaan Agung mengamankan seorang jaksa gadungan berinisial CAN di sebuah apartemen di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Ya, CAN dilaporkan telah melakukan penipuan terhadap 7 orang teman dekatnya dengan kerugian mencapai 4,6 miliar rupiah. Seorang pria berinisial CAN yang mengaku sebagai jaksa gadungan ditangkap tim PAM SDO dan Satgas Siri di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasus ini terungkap setelah teman masa kecilnya Indah melapor ke Kejaksaan Agung telah menjadi korban penipuan pelaku sejak tahun 2022 hingga mengalami kerugian uang sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa pakaian dinas PDH, PDUK, PDUB, topi upacara, pangkat kejaksaan, ikat pinggang, dan penang kejaksaan. Dalam aksinya, pelaku mengaku bekerja sebagai jaksa di Kejaksaan Agung dan tengah mengalami kesulitan karena semua asetnya dibekukan. Pelaku pun terus-menerus meminjam uang namun tak pernah dikembalikan. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku mengaku telah memperdayai 7 orang teman dekatnya dengan total kerugian mencapai 4,6 miliar rupiah. Uang tersebut telah habis untuk foya-foya dan bermain judi online. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono secara resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 di kantor KPUD DKI Jakarta. Keduanya hadir mengenakan baju khas Betawi.
bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Jakarta Suswono telah resmi mendaftar ke KPUD Jakarta. RK Suswono tiba di gedung KPUD Jakarta Rabu sekitar pukul 2 siang. Mengenakan pakaian khas Betawi dengan selendang oranye, RK Suswono hadir didampingi istri bersama perwakilan dari 15 partai politik pendukung. Dalam sambutannya, RK Suswono menamakan diri sebagai koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju. Ridwan Kamil juga menjelaskan nama pasangan RK Suswono adalah Ridho. Penamaan ini sudah disepakati seluruh anggota koalisi. RK berharap bersama Suswono mampu memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta jika kelak terpilih dalam Pilkada Jakarta 2024. Slogan kami adalah Jakarta Baru, karena Jakarta sudah tidak lagi sebagai ibu kota Indonesia, sehingga membutuhkan imajinasi baru, membutuhkan definisi baru. Kota ini yang luar biasa sebagai pusat Indonesia akan dibawa kemana dengan cara apa. Kami akan mendefinisikan Jakarta Baru ini dengan partisipatif. Semua yang mencintai Jakarta, kami ingin dengar aspirasinya untuk jadikan sama-sama sebuah rencana cetak biru masa depan Jakarta, dari Jakarta Baru menuju Jakarta Maju, kira-kira begitu. Usai mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, RK Suswono diagendakan melakukan tahapan tes kesehatan di Rumah Sakit Tarakan pada 31 Agustus mendatang. Sementara penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan dilakukan pada 22 September mendatang. Di Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, bakal calon pasangan Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan juga mendaftar ke KPU Provinsi Jakarta pada Rabu siang. Ya, pasangan ini diarak dari kantor DPP PDI Perjuangan menuju kantor KPU Jakarta dengan menaiki oplet Sidul yang digunakan Rano Karno dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Bakal calon pasangan Pramono Anung Rano Karno diarak dari kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat menuju kantor KPU Provinsi Jakarta di Jalan Salemba Raya. Pasangan Anung Rano yang mengenakan kostum Betawi ini juga menaiki oplet Sidul yang biasa dikendarai Rano dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Dengan diiringi kesenian budaya Betawi, iring-iringan pasangan Pram Rano mendapat sambutan hangat masyarakat. Dalam pidatonya, Pramono Anung yang juga Menteri Sekretaris Kabinet menyatakan telah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo. Bahwa kita memang benar-benar ingin membuat Jakarta lebih ramah, lebih bersahabat, lebih melayani, Jakarta untuk semuanya, dan nggak perlu tagline yang terlalu hebat-hebat, karena saya ini adalah betul-betul goeser. Hampir setiap minggu saya goes 3 kali maupun lari di GBK, sehingga saya tahu daerah-daerah yang perlu dilakukan perbaikan. Pembangunan itu tidak berkelanjutan. Kami berdua kalau diberikan kesempatan, apa yang menjadi legasi mulai dari Pak Sutioso, Bang Foke, kemudian Pak Ahok, Pak Jarot, Pak Anies, semuanya akan kita lanjutkan dan kita akan lakukan perbaikan. Karena nggak bisa pembangunan itu dilakukan sepotong-potong. Itu yang pertama. Pramono menambahkan setelah mendapat amanah ini pihaknya akan bekerja secara sungguh-sungguh dan turun ke lapangan untuk menyapa masyarakat. Pasangan Pramono Anung Rano Karno ditunjuk Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk maju dalam Pilgub Jakarta menyusul putusan MK yang memungkinkan PDI Perjuangan dapat mengusung calon sendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku Sekretaris Kabinet Pramono Anung sempat meminta izin untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Presiden tidak mempermasalahkan hal tersebut karena hak setiap warga negara. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait majunya Pramono Anung dalam kontestasi Pilkada 2024. Ditemui saat peresmian Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Jokowi menyatakan Pramono Anung sempat menemui dirinya usai ditunjuk sebagai bakal calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan. Jokowi pun tak mempermasalahkan
Pramono Anung untuk maju dalam kontestasi pilkada dan menyebut itu adalah hak politik setiap warga negara. Presiden Jokowi juga menyebutkan majunya Pramono Anung merupakan hasil kalkulasi politik dan bukan keputusan yang mudah bagi PDIP. Jokowi juga menegaskan untuk saat ini Pramono Anung belum memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang sudah izin Pak? Sudah izin ke Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu beliau ditunjuk langsung minta izin. Pemirsa, pada hari kedua tahapan pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur, dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta secara resmi telah mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jakarta di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Pendaftaran kedua pasangan dinyatakan lengkap dan dijadwalkan menjalani tes kesehatan pada akhir Agustus mendatang. Atas kehadiran teman-teman media pada hari ini. Dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta secara resmi telah mendaftarkan diri ke kantor KPUD Jakarta di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Kedua pasangan bakal calon ini diantaranya pasangan Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDIP serta pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju Kim Plus. Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengungkapkan pendaftaran kedua pasangan ini dinyatakan lengkap dan dijadwalkan kedua pasangan menjalani tes kesehatan pada akhir Agustus 2024. Alhamdulillah pelaksanaan berjalan lancar. Yang pasti pada hari ini kami nyatakan berkas yang diberikan itu lengkap, diterima dan lengkap ya untuk pendaftaran. Tentu kami ke depannya akan melakukan verifikasi administrasi. Kemudian kami tadi juga sudah memberikan surat pengantar untuk pasangan calon melakukan pemeriksaan. Jadi dari RSUD Tarakan sudah menyiapkan tim dokter spesialis dan dokter ahli untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika. Sementara tidak jadi diusung PDIP untuk Pilkada Jakarta, Anies Baswedan mengaku tidak tahu jika ternyata memang tak jadi dicalonkan. Ia mendoakan agar Pilkada Jakarta berjalan lancar. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak banyak bicara saat menanggapi perihal dirinya yang tidak jadi diusung oleh PDIP pada Pilgub Jakarta 2024. Ditemui di halaman rumahnya di Jakarta, Anies mengaku tidak mengetahui jika ia ternyata tak jadi didukung PDIP maju Pilgub. Anies bergegas pergi ingin melakukan pertemuan dengan beberapa orang. Meski tidak jadi maju Pilgub Jakarta, Anies tetap mendoakan agar Pilkada Jakarta berlangsung demokratis. Ia juga berharap kepala daerah baru bisa memajukan dan mensejahterakan warga Jakarta. Pak internal Pak, tanggapannya gimana Pak? Doakan biar semuanya berjalan lancar, Jakartanya maju, tenang. Sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang santer disebut akan diusung PDI Perjuangan bersama Rano Karno untuk maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Bahkan Anies sempat mendatangi kantor DPD PDIP Jakarta dan bertemu Rano Karno di kantor DPP PDIP di Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Abdul Aziz melaporkan. Pemirsa, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak sabu bersih partai pengusung mereka dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur kecuali Partai PDIP dan PKB. Ya, sementara pasangan calon Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin Maimun diusung gabungan 9 partai politik di Pilkada Jawa Tengah. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak mendaftarkan diri pada hari kedua ke KPU Jawa Timur. Keduanya diusung 15 partai politik. Kofifa Emil akan terus berkomitmen kuat memberikan kemajuan bagi Jatim di masa depan.
Banyaknya partai pengusung pasangan Khofifah dan Emil Dardak menambah optimisme Khofifah untuk memenangkan Pilkada Jawa Timur tahun 2024. Sementara pasangan calon gubernur Ahmad Lutfi dan wakil gubernur Taj Yassin mendaftarkan diri ke kantor KPU Jawa Tengah. Pendaftaran pasangan Lutfi Taj Yassin diantar langsung oleh wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Arak-arakan mereka juga diantar mantan gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Ahmad Lutfi Taj Yassin menyerahkan berkas pendaftaran secara langsung kepada Ketua KPU Jawa Tengah. Usai mendaftar, pasangan yang diusung gabungan 9 partai politik di Jawa Tengah menyampaikan terima kasih dan berjanji akan mengikuti seluruh mekanisme yang ada. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, KPU Provinsi Banten menerima berkas pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Airin Rahmi dan juga Ade Sumardi untuk maju dalam pemilihan Pilkada serentak 2024. Bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten Airin Rahmidiani, Ade Sumardi resmi mendaftar ke KPU Banten sebagai peserta pertama Pilgub Banten 2024. Airin Ade disambut pendukung serta jajaran pengurus PDIP dan Golkar. Proses penyerahan dokumen persyaratan dilakukan di aula utama KPU. Melalui pengalamannya di Tangerang Raya dan Ade Sumardi di wilayah selatan, Airin menyatakan akan menjadi kombinasi baik membangun Banten maju bersama. Partai-partai sudah sah mengusung kami, maka nanti kita akan komunikasikan, koordinasikan, dan sinkronisasi dalam rangka pemenangan di tanggal 27 November. Sementara pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution Surya, konvoi kendaraan motor listrik menuju kantor KPU Sumut. Wali Kota Medan dan Bupati Hasan ini sebelumnya kumpul bersama relawan di rumah pemenangan di Jalan Balai Kota Medan. Diketahui Bobi Surya sejauh ini mendapat dukungan dari 10 partai politik. Dari Tangerang, Banten dan Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Angel, dari informasi olahraga kita ke informasi yang menginspirasi. Apa itu, Kevin? Pemirsa, seorang anak perempuan berusia 5 tahun menjadi anak berkebutuhan khusus karena memiliki IQ di atas anak-anak seusianya. Wah, menarik ya. Betul. Ternyata di berbagai bidang dari akademik sampai non-akademik bisa dikuasai sang bocah dengan mudah. Wow, luar biasa ya. Queen Jasmine Humaira, siapa sangka bocah yang masih berusia 5 tahun ini sudah duduk di bangku kelas 2 SD dan memiliki segudang prestasi meski berkebutuhan khusus. Sehari-hari Jasmine mengisi kegiatan dengan beragam les yang mampu mengeksplorasi bakat minatnya, mulai dari matematika, coding, sempoa, taekwondo hingga bahasa Mandarin mampu ditaklukkan. Belasan kegiatan adalah keinginan Jasmine sendiri. Bahkan Jasmine menolak jika sang orang tua mengurangi kegiatannya. Ketika saya melakukan asesmen di awal itu, ternyata benar gitu, kemampuannya memang sudah sampai di tahap kelas 2 bahkan gitu. Dia sudah bisa memegang pensil dengan baik, sudah bisa menulis, sudah bisa menyalin, mendikte gitu. Tahapan numerasi dan literasinya bagus banget. Jasmine yang perfeksionis dan selalu mau belajar sempat melalui hal berat. Ketika semasa kecilnya, waktu tidurnya kurang serta sering meluapkan amarah. Hal ini mengantarkan sang orang tua untuk memeriksakan Jasmine ke psikolog. Jasmine pun dinyatakan memiliki IQ di atas rata-rata dan tergolong anak jenius. Jasmine itu bisa ikut tes. Alhamdulillah di pas mau usianya 5 tahun akhirnya tes psikolog. Ternyata memang dia itu berkebutuhan khusus karena IQ-nya terlalu tinggi. Matematika itu harus, dan ternyata setelah saya ikutin dia mau musik, mau apa, coding, ya kita bingung nilainya A semua. Mengikuti ajang perlombaan minat dan bakat menjadi ikhtiar dari orang tua Jasmine agar sang putri memiliki kepercayaan diri dengan kemampuan yang dianugerahkan kepadanya. Terus kedua? Terus? Oh, terus? Drum. Oh iya, terus? Taekwondo. Apa yang paling seneng apa Jasmine? Semuanya. Untuk sebagian orang, jadi jenius adalah sebuah harapan. Namun ternyata tidak mudah bagi orang tua maupun anak karena anugerah istimewa selalu diiringi tanggung jawab yang besar. Dari Tangerang, Banten, Nisa Sahib, Jamie Jasin, iNews melaporkan.
Ya, Kevin dan juga pemirsa, menikmati matahari terbit di puncak bukit ini menjadi pengalaman yang tentunya tidak terlupakan. Betul sekali, Angel. Di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pemirsa, puncak Bukit 29 menjadi spot yang terbaik berburu golden sunrise berlatar hamparan awan. Pesona Golden Sunrise atau detik-detik matahari terbit dari ufuk timur berlatar hamparan awan ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu pengunjung wisata B29 atau Bukit 29 di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang. Keindahan momen matahari terbit membuat pengunjung rela melawan hawa dingin dan mendaki bukit dengan ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut saat dini hari. Ya, pukul 3 dini hari menjadi waktu paling tepat untuk naik ke wisata B29. Pendakian membutuhkan waktu 1 jam dari rest area 1 menuju puncak bukit. Puncak B29 menjadi spot terbaik berburu momen matahari terbit. Karena di lokasi ini pengunjung dapat menikmati panorama 360 derajat bentang alam, Pegunungan Bromo maupun Semeru. Lelah pendakian dan hawa dingin seketika terbayar saat melihat indahnya matahari terbit. Dengan gradasi langit berwarna jingga berlatar hamparan awan. Tak heran wisata B29 juga dijuluki negeri di atas awan Lumajang. Pagi ini cuacanya sangat cerah dan suasana di B29 sangat luar biasa pemandangannya ya. Ini pemandangan yang sungguh sangat eksotik. Kita berada di di atas awan ya. Untuk mendapat momen matahari terbit yang sempurna, pengunjung disarankan bermalam atau camping di puncak B29 atau melakukan pendakian saat dini hari. Cukup dengan tiket Rp10.000 per orang, pengunjung akan terpuaskan mengeksplor eksotika panorama alam B29 yang menakjubkan ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, puluhan domba dikenakan baju dan juga aksesoris di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, tidak hanya lucu nih Kevin dan juga pemirsa, domba-domba yang jinak ini pun menjadi daya tarik wisatawan. Puluhan anak domba Batur ini dihiasi dengan baju hingga bando warna-warni, membuat domba tampil menggemaskan. Anak domba Batur yang jinak ini pun menjadi daya tarik pengunjung Dieng Culture Festival 2024 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Wisatawan tak segan untuk menggendong dan berfoto bersama anak-anak domba tersebut. Menurut peternak, domba Batur memiliki keunikan sendiri, yakni bulu dan dagingnya lebih tebal dan bisa mencapai bobot 120 kg saat dewasa. Jadi pameran atau untuk kontes kayak gitu. Dan harganya juga ternyata mahal-mahal juga ya. Tapi seru banget sih, tadi udah coba foto. Terus yang ini juga yang paling besar, itu katanya hampir sekitar 50 jutaan. Cuma pakai rumput hijauan, cuma itu aja. Populasi domba Batur di Kecamatan Batur mencapai 10.000 ekor dan akan terus dikembangkan para peternak. Dieng Culture Festival ini pun menjadi momen mengenalkan domba ini kepada halayak. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan.